Satuan acara pelajaran di Laboratorium Bahasa. Pokok bahasan, latihan menyimak pemahaman. Tema, perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Subtema, hewan-hewan yang terancam, punah dan dilindungi. Satuan pendidikan SD kelas 4. Waktu, 1 kali pertemuan 30 menit. Simaklah baik-baik pembacaan dialog berikut ini. Kemudian, jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan memilih A, B, C, D, atau E yang Anda anggap benar. Sekar, apakah paus biru Antartika itu termasuk hewan yang terancam punah? Iya, Lea. Populasi paus biru di Antartika berkurang secara drastis akibat perburuan paus komersial yang dimulai di Samudra Atlantik bagian selatan pada tahun 1904. Sekar, apakah paus biru Antartika itu termasuk hewan yang terancam punah? Iya, Lea. Populasi paus biru di Antartika berkurang secara drastis akibat perburuan paus komersial yang dimulai di Samudra Atlantik bagian selatan pada tahun 1904. Dialog pertama. Pertanyaan nomor 1. Pada tahun berapakah populasi paus biru di Antartika berkurang secara drastis? Pada tahun berapakah populasi paus biru di Antartika berkurang secara drastis? A. 1945, B. 1905, C. 1904, D. 1900, E. 1901. Pertanyaan nomor 2. Termasuk hewan apakah paus biru Antartika? Termasuk hewan apakah paus biru Antartika? A. Hewan yang terancam punah. B. Hewan yang diperjualbelikan. C. Hewan untuk dipelihara. D. Hewan yang digunakan untuk pertunjukan. E. Hewan untuk hiasan. Wah, kejamnya. Namun, bukankah paus biru Antartika itu hewan yang besar ya? Benar, paus biru Antartika merupakan hewan terbesar di planet ini dengan berat mencapai 181 ton atau setara dengan 33 gajah dan panjangnya mencapai 30 meter. Wah, kejamnya. Namun, bukankah paus biru Antartika itu hewan yang besar ya? Benar, paus biru Antartika merupakan hewan terbesar di planet ini dengan berat mencapai 181 ton atau setara dengan 33 gajah dan panjangnya mencapai 30 meter. Dialog kedua. Pertanyaan nomor 3. Berapakah berat paus biru Antartika? Berapakah berat paus biru Antartika? A. 100 ton, B. 200 ton, C. 350 ton, D. 181 ton, E. 120 ton. Pertanyaan nomor 4. Setara dengan apa berat paus biru Antartika? Setara dengan apa berat paus biru Antartika? A. 150 gajah, B. 33 gajah, C. 50 jerapah, D. 200 kuda Nil, E. 150 harimau. Wah, besar sekali.
Apakah paus biru Antartika cukup dengan makan satu ikan saja? Ih, tidak dong. Sebab selama musim makan, paus biru Antartika mengonsumsi sekitar 3,5 ton ikan krill per harinya. Wah, besar sekali. Apakah paus biru Antartika cukup dengan makan satu ikan saja? Ih, tidak dong. Sebab selama musim makan, paus biru Antartika mengonsumsi sekitar 3,5 ton ikan krill per harinya. Dialog ketiga. Pertanyaan nomor 5. Jenis ikan apa yang dikonsumsi paus biru Antartika pada saat musim makan? Jenis ikan apa yang dikonsumsi paus biru Antartika pada saat musim makan? A. Ikan mujair. B. Ikan gurame. C. Ikan lele. D. Ikan krill. E. Ikan sapu-sapu. Pertanyaan nomor 6. Berapa banyak ikan krill yang dikonsumsi paus biru Antartika per hari? Berapa banyak ikan krill yang dikonsumsi paus biru Antartika per hari? A. 3,5 ton. B. 2,5 ton. C. 2 ton. D. 4,5 ton. E. 5 ton. Di Indonesia juga ada loh ikan besar yang terancam punah. Ikan tersebut ialah ikan hiu gergaji. Ikan ini memiliki bentuk yang unik loh Alea. Moncongnya yang panjang dan datar seperti gergaji. Ah, iya kah? Itu jenis ikan hiu ya? Di Indonesia juga ada loh ikan besar yang terancam punah. Ikan tersebut ialah ikan hiu gergaji. Ikan ini memiliki bentuk yang unik loh Alea. Moncongnya yang panjang dan datar seperti gergaji. Ah, iya kah? Itu jenis ikan hiu ya? Dialog keempat. Pertanyaan nomor 7. Ikan besar apa yang juga terancam punah di Indonesia selain paus biru Antartika? Ikan besar apa yang juga terancam punah di Indonesia selain paus biru Antartika? A. Ikan sapu-sapu. B. Ikan bawal. C. Ikan hiu gergaji. D. Ikan asin. E. Ikan sarden. Pertanyaan nomor 8. Apa keunikan ikan hiu gergaji? Apa keunikan ikan hiu gergaji? A. Moncongnya panjang dan datar seperti gergaji. B. Moncongnya panjang dan datar seperti pagar. C. Moncongnya kecil dan runcing seperti wortel. D. Moncongnya seperti paus. E. Moncongnya seperti tapir. Betul, maka dari itu pemerintah mengupayakan ketidakpunahan para satwa-satwa dengan cara membuatkan suaka marga satwa yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Seperti suaka marga satwa ujung kulon yang melindungi badak bertulah satu itu kan? Betul, maka dari itu pemerintah mengupayakan ketidakpunahan para satwa-satwa dengan cara membuatkan suaka marga satwa yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Seperti suaka marga satwa ujung kulon yang melindungi badak bertulah satu itu kan? Dialog kelima. Pertanyaan nomor 9. Perlindungan apa yang diupayakan pemerintah untuk hewan-hewan yang dilindungi? Perlindungan apa yang diupayakan pemerintah untuk hewan-hewan yang dilindungi? A. Pemerintah mengupayakan hewan-hewan tersebut untuk dipelihara. B. Pemerintah membuatkan suaka marga satwa. C. Pemerintah melepaskan hewan-hewan. D. Pemerintah menjual hewan-hewan itu. E. Pemerintah membagikan hewan-hewan itu.
Pertanyaan nomor 10. Hewan apa yang dilindungi di Suaka Marga Satwa Ujung Kulon? Hewan apa yang dilindungi di Suaka Marga Satwa Ujung Kulon? A. Badak bercula 2. B. Badak tidak bercula. C. Badak bercula. D. Badak bercula 1. E. Badak bercula 10. Selain badak bercula 1, di Jawa juga ada beberapa hewan yang dilindungi, seperti lutung Jawa, macan tutul Jawa, elang Jawa, banteng Jawa, dan oa Jawa. Wah, banyak sekali ya, Sekar. Kita harus menjaga agar hewan-hewan tersebut tidak punah. Selain badak bercula 1, di Jawa juga ada beberapa hewan yang dilindungi, seperti lutung Jawa, macan tutul Jawa, elang Jawa, banteng Jawa, dan oa Jawa. Wah, banyak sekali ya, Sekar. Kita harus menjaga agar hewan-hewan tersebut tidak punah. Dialog 6, soal nomor 11. Hewan apa saja yang dilindungi di Jawa? Hewan apa saja yang dilindungi di Jawa? A. Lutung Jawa, macan tutul Jawa, elang Jawa. B. Lutung Jawa, macan, elang Bogor. C. Lutung Jawa, macan Kemayoran, elang Jawa. D. Lutung Jawa, macan Jawa, oa-oa. E. Lutung Jawa, macan tutul, elang Sunda. Soal nomor 12. Mengapa hewan-hewan perlu dilindungi? Mengapa hewan-hewan perlu dilindungi? A. Agar bertambah banyak. B. Agar tidak diculik. C. Agar tidak punah. D. Agar tidak dimarahi. E. Agar berkembang biak. Oh, lalu kalau di Sumatera, apakah ada hewan yang dilindungi seperti di Pulau Jawa? Tentu ada. Harimau Sumatera masuk ke dalam daftar satwa dilindungi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Oh, lalu kalau di Sumatera, apakah ada hewan yang dilindungi seperti di Pulau Jawa? Tentu ada. Harimau Sumatera masuk ke dalam daftar satwa dilindungi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dialog 7, soal nomor 13. Hewan apakah yang masuk ke dalam daftar satwa dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990? Hewan apakah yang masuk ke dalam daftar satwa dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990? A. Harimau Mesir. B. Harimau Sumatera. C. Harimau Palembang. D. Harimau Medan. E. Harimau Ragunan. Soal nomor 14. Di manakah harimau Sumatera dilindungi? Di manakah harimau Sumatera dilindungi? A. Bogor. B. Grogol. C. Bekasi. D. Sumatera. E. Jakarta Utara. Di Pulau Sumatera,
Ada juga kan orang utan seperti yang ada di Kalimantan? Benar, Alea. Orang utan memiliki kaki yang relatif pendek dibandingkan lengannya yang relatif panjang dan memiliki rambut coklat kemerahan yang menutupi tubuh mereka. Orang utan jantan dewasa memiliki berat sekitar 75 kg, sedangkan betina mencapai sekitar 37 kg. Di Pulau Sumatera, ada juga kan orang utan seperti yang ada di Kalimantan? Benar, Alea. Orang utan memiliki kaki yang relatif pendek dibandingkan lengannya yang relatif panjang dan memiliki rambut coklat kemerahan yang menutupi tubuh mereka. Orang utan jantan dewasa memiliki berat sekitar 75 kg, sedangkan betina mencapai sekitar 37 kg. Dialog 8, soal nomor 15. Apa warna rambut orang utan? Apa warna rambut orang utan? A. Warna-warni. B. Kuning terang. C. Jingga. D. Coklat kemerahan. E. Merah muda. Soal nomor 16. Berapa berat orang utan betina? Berapa berat orang utan betina? A. 31 kg. B. 21 kg. C. 37 kg. D. 10 kg. E. 11 kg. Nah, orang utan ini termasuk dalam primata yang paling cerdas. Tapi sayangnya orang utan Sumatera, Kalimantan, dan Tapanuli ditempatkan dalam kategori terancam kritis. Iya, aku merasa sedih mendengarnya. Nah, orang utan ini termasuk dalam primata yang paling cerdas. Tapi sayangnya orang utan Sumatera, Kalimantan, dan Tapanuli ditempatkan dalam kategori terancam kritis. Iya, aku merasa sedih mendengarnya. Dialog 9, soal nomor 17. Termasuk ke dalam apakah orang utan? Termasuk ke dalam apakah orang utan? A. Primata paling cerdas. B. Primata cerdas. C. Primata pintar. D. Primata-primata. E. Primata baik hati. Soal nomor 18. Orang utan mana sajakah yang terancam kritis? Orang utan mana sajakah yang terancam kritis? A. Bogor, Sumedang, Depok. B. Sumatera, Kalimantan, Tapanuli. C. Tapanuli, Depok, Bekasi. D. Sumatera, Grogol, Jakarta Barat. E. Padang, Jakarta Selatan, Riau. Kalau burung yang dilindungi, ada burung cendrawasih. Biasanya ditemukan di Indonesia seperti di bagian timur Papua, Papua Nugini, Pulau-Pulau Selat Torres, dan Australia Timur. Burung itu sangat cantik ya. Aku pernah melihatnya di buku pelajaran sekolah kita.
Semoga kita dan warga Indonesia dapat menjaga kelestarian hewan-hewan yang dilindungi itu ya, Sekar. Kalau burung yang dilindungi, ada burung cendrawasih. Biasanya ditemukan di Indonesia seperti di bagian timur Papua, Papua Nugini, Pulau-Pulau Selat Torres, dan Australia Timur. Burung itu sangat cantik ya. Aku pernah melihatnya di buku pelajaran sekolah kita. Semoga kita dan warga Indonesia dapat menjaga kelestarian hewan-hewan yang dilindungi itu ya, Sekar. Dialog 10, soal nomor 19. Hewan dilindungi apakah yang ada di bagian timur Papua, Papua Nugini? Hewan dilindungi apakah yang ada di bagian timur Papua, Papua Nugini? A. Burung cendrawasih. B. Burung beo. C. Burung nuri. D. Burung gagak. E. Burung hantu. Soal nomor 20. Selain di Indonesia bagian timur Papua, di manakah burung cendrawasih dapat ditemukan sebagai hewan yang dilindungi? Selain di Indonesia bagian timur Papua, di manakah burung cendrawasih dapat ditemukan sebagai hewan yang dilindungi? A. Papua Barat. B. Pulau Flores. C. Australia Timur. D. Depok. E. Cipinang. Desain ini disusun oleh Cindy Paramita, Dea Ramadhani, Fadia Amara. Lokasi rekaman ruang podcast dengan jumlah detik durasi 23 menit. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta. Kelas 1 PB2 tahun 2024. Mata kuliah Keterampilan Menyimak. Dosen pengampu Ibu Reni Oktaviani SPD MPD. Direkam pada tanggal 7 Desember 2024.